sahabat Unimedika Setu Bekasi. Halo, saya Dr. Francisca Yohana. Saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Unimedika Setu Bekasi. Bapak Ibu sekalian sering datang dengan keluhan anaknya demam dan kejang pada usia-usia di atas 6 bulan sampai umur 1 tahun atau sampai usia 5-6 tahun bahkan. Kalau kita berbicara tentang penyebab step atau kejang demam, hal ini belum diketemukan secara pasti penyebabnya, namun dihubungkan dengan pada rentang usia 6 bulan sampai dengan 5-6 tahun, otak anak usia tersebut belum matang. Sehingga apabila otak yang belum matang tersebut distimulasi dengan demam, hal ini akan bisa mencetuskan kejang. Oleh karena pusat pengaturan yang terjadi di otak untuk menetralisir akibat demam itu masih belum berfungsi secara baik. Jadi kejang atau step itu bisa disebabkan oleh satu pencetus, yaitu demam. Demam itu bisa menjadi penyebab kejang pada anak. Ini disebut sebagai kejang demam. Dan satu faktor lagi yang penting, kita harus membedakan apakah ini adalah sebuah kejang demam ataukah ini permasalahan yang serius dari bagian organ kita, yaitu otak, yaitu terjadi infeksi pada otak yang juga menyebabkan kejang pada saat demam. Kalau kejang demam itu setelah anak demam mengalami kejang, namun kesadarannya tidak akan berubah dan anak tetap bisa kontak, diajak bicara bisa respon dengan baik seperti itu. Lalu kalau terjadi infeksi pada otak, itu penyebabnya adalah infeksi yang menyerang otak. Ciri-cirinya adalah sama dengan kejang demam, anak mengalami demam yang sangat tinggi sekali, lalu mengalami kejang, dan jangan lupa disertai dengan penurunan kesadaran. Bapak Ibu di rumah bisa melihat kondisi anak sebagai berikut. Yang pertama, anak sudah tidak tampak aktif lagi, lebih banyak dia tidur dan kalau dibangunkan tidak cepat terjaga, dan kalaupun dia terjaga dia akan tidur kembali. Nah, kemudian yang kedua, anak dibangunkan tidak lagi terjaga. Itu penurunan kesadaran yang jauh lebih berat lagi. Pertama sekali yang harus diperhatikan, pada saat anak kejang, miringkan badannya dari kepala sampai kaki dimiringkan. Hal ini bermaksud untuk menjamin saluran nafas anak supaya tidak tertutup oleh lidah yang akan terdorong ke belakang pada saat anak kejang yang diposisikan secara terlentang. Ini penting sekali dilakukan untuk supaya anak lebih mudah untuk bernapas. Kemudian yang kedua, dilarang untuk memasukkan apapun benda ke dalam mulut anak. Hal ini sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang bermaksud untuk supaya lidahnya tidak tergigit. Ini yang menjadi perhatian dan tidak boleh dilakukan di rumah. Karena apa? Karena memasukkan benda ke mulut itu bahkan akan membahayakan jalan nafas anak. Di samping itu, pada anak yang sudah memiliki gigi, itu gigi bisa patah dan bisa kemungkinan akan tertelan atau masuk ke saluran nafas, dan ini jauh lebih membahayakan. Kemudian setelah anak itu berhenti dari kejangnya, cepat bawa ke rumah sakit untuk diobservasi. Untuk kejang yang pertama kali, Bapak Ibu sekalian harus merawat anak ini di rumah sakit. Setelah pemberian obat-obatan kejang, maka akan diobservasi ketat efek dari obat kejang tersebut. Oleh karena ada obat kejang yang memiliki efek yang tidak baik pada pola nafas anak. Bisa berhenti nafas atau nafasnya menjadi satu-satu. Maka jangan ragu untuk membawa ke rumah sakit anak yang kejang demam pertama kalinya.
Bapak Ibu sekalian, setelah menjalani rawat inap di rumah sakit dan sudah stabil dan sudah tidak keluhan lagi, pasti anak akan diizinkan untuk pulang ke rumah. Dan satu hal penting, dokter akan memberikan obat kejang untuk dipakai pada saat anak mengalami kejang berulang di rumah. Hal yang penting diingat oleh Bapak Ibu sekalian, setiap kali anak kejang di rumah, yang tentu saja pemicunya demam ya. Nah, itu jangan ragu untuk memberikan obat yang diberikan oleh dokter itu pada saat anak kejang. Mengapa? Karena kejang yang tidak segera ditangani itu akan memberikan pengaruh yang berat pada anak. Fungsi otak bisa berhenti, jalan nafas bisa berhenti, dan ini sangat berbahaya bila terjadi. Jadi pada saat di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian harus betul-betul memahami bagaimana penanganan kejang di rumah. Baik, sampai di sini dulu informasi tentang anak pada hari ini. Semoga informasi ini berguna dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian di rumah pada saat melakukan pertolongan bagi anak yang mengalami kejang demam atau step di rumah. Dan apabila ayah ibu sekalian di rumah ingin berkonsultasi dengan saya, jadwal saya ada di layar berikut ini. Terima kasih.